Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita akan bersama merenungkan firman Tuhan yang menjadi penuntun langkah hidup kita, menuntun kehidupan kita dalam segala hal yang kita kerjakan, agar hidup kita berkenan, menyenangkan hatinya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami memohon Tuhan Yesus menolong, memberkati, menyertai kami semuanya hari ini saat kami akan belajar firman-Mu. Kami memohon urapan Allah agar kami dibuat mengerti akan isi hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa di sorga, berkatilah hamba-Mu, berkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus, inilah doa kami dan kami juga naikkan syukur kami untuk semua kebaikan dan pertolongan-Mu. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan bersama-sama belajar bagaimana kita seharusnya berdoa di tengah pergumulan dan situasi yang ada. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berpikir bahwa ada kesulitan, ada persoalan? Manusia lebih peka melihat, manusia lebih sensitif, lebih peka, lebih gampang merasakan adanya persoalan, adanya ancaman daripada kehadiran Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bagaimana hamba Tuhan seorang Elisa berdoa. Mari kita bersama memperhatikan dari 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15. Saya akan membacakan firman Tuhan 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 15 sampai 18. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, "Celaka tuanku, apakah yang akan kita perbuat?" Jawab Elisa, "Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Ketika orang-orang Aram itu turun mendatangi dia, berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini." Maka dibutakannya lah mata mereka sesuai dengan doa Elisa. Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita doakan? Dari kisah peristiwa yang dialami oleh Elisa bersama dengan bujangnya pada saat dikepung ya oleh tentara Aram. Saat itu peristiwa-peristiwa atau rencana-rencana dari tentara Aram yang ingin menyerang musuhnya itu selalu gagal, yang ingin selalu menyerang Israel. Karena ternyata ada seorang hamba Tuhan yang melihat seorang hamba Tuhan yang diberi kepekaan tersendiri untuk mendengar rancangan-rancangan jahat dari si musuh. Dan maka Raja Aram mengepung Elisa bersama dengan bujangnya yang waktu itu sedang tinggal di Dotan. Bapak Ibu Saudara, situasi yang dialami oleh Elisa dan bujangnya ini sama. Mereka tinggal di satu tempat, mereka sedang dikepung oleh tentara, tapi responnya beda antara bujang Elisa dan Elisa. Saat bangun pagi-pagi, bujang Elisa melihat. Saat bangun pagi-pagi, dia melihat, dia pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Ini adalah tentara Raja Aram yang akan menangkap mereka. Karena mereka ini yang selalu membocorkan rahasia dari Raja Aram kepada Raja Israel, sehingga semua rencana
penyerangannya, penghadangannya itu gagal. Maka Elisa dan bujangnya ini akan ditangkap begitu. Dan apa yang dilihat oleh bujang Elisa itu benar. Memang peristiwanya demikian. Mereka melihat dia melihat adanya suatu tentara dengan kuda dan kereta yang mengelilingi kota itu. Maka yang dia katakan adalah, celaka tuanku. Apakah yang akan kita perbuat? Oke. Apakah yang akan kita perbuat? Saat dia bangun pagi-pagi, di depan matanya ada kondisi yang mengancam, yang mencelakakan dia, maka dia berkata celaka. Tapi apa yang dikatakan oleh Elisa? Jangan takut. Sama-sama loh, berada di situasi yang sama. Tapi Elisa bisa berkata, jangan takut. Sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Di ayat 17 ternyata. Lalu berdoalah Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Supaya ia melihat apa? Supaya ia melihat di berikutnya. Sehingga ia melihat bahwa di gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi. Kereta berapi ini supaya mereka melihat adanya tentara sorga, adanya perlindungan dari Allah yang sudah ada. Bapak Ibu Saudara, perhatikan nggak bagaimana sebenarnya doa Elisa ini? Kenapa Elisa tidak berdoa, Tuhan turunkan malaikat sorgawimu, turunkan tentaramu untuk menjaga melindungi kami? Elisa tahu saat itu yang diperlukan adalah berdoa supaya mata bujang ini melihat. Sebenarnya seperti janji Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan itu tidak pernah terhenti, tidak pernah absen, tidak pernah bolong. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Bukan penyertaan Tuhan tidak ada. Penyertaan sudah ada. Hanya mata bujang itu yang sudah terbuka tapi tidak bisa melihat perlindungan tentara sorga. Tidak bisa melihat penjagaan dan pertolongan yang sudah dilakukan oleh Tuhan. Elisa bisa melihatnya karena Elisa bergaul karib dengan Tuhan, hidup dalam doa sehingga dia peka. Dia tidak takut, dia bisa melihat adanya penjagaan Tuhan itu. Dia bisa meyakini Tuhan itu sudah memberikan pertolongannya. Dia sudah melihat Tuhan sedang bekerja. Sehingga sekalipun di depannya dia juga melihat ada tentara Aram dan Raja Aram yang mengancam mereka, mencelakakan mereka, hendak merancang sebuah kecelakaan mereka. Elisa tidak takut karena dia bisa melihat adanya penyertaan Tuhan. Lalu apa yang harus kita doakan? Bapak Ibu Saudara, bukankah kadang-kadang kita juga seperti bujangnya Elisa? Mata kita ini lebih peka melihat persoalan. Mata kita lebih peka melihat pergumulan. Mata kita lebih peka melihat angka-angka. Lebih peka melihat orang-orang yang melindungi kita ada apa tidak. Mata kita lebih peka melihat orang-orang yang gak suka dengan kita. Kenapa kita tidak meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membukakan mata rohani kita? Bagaimana Allah tetap ada bersama dengan kita dan Allah terus bekerja, memerintahkan orang-orang baik untuk menolong kita. Allah dengan malaikat surgawinya, dengan tentaranya menjaga, membentengi dan melindungi kita. Sehingga apapun yang terjadi, di depan mata memang betul ada tantangan, ada kesulitan, tapi kita bisa berkata, aku tidak takut. Karena yang menyertai aku lebih banyak daripada yang menyertai mereka. Aku tidak takut karena kuasa Tuhanku lebih besar daripada persoalan yang menyerangku. Aku tidak takut karena Tuhanku berkuasa, sanggup menyediakan segala sesuatu yang aku perlukan. Situasi mencekam, situasi sulit, tapi aku tahu ada Tuhanku bersamaku dan Tuhan pasti akan melakukan perkara-perkara besar untuk aku. Bapak Ibu Saudara, pernahkah kita berdoa seperti Elisa?
Elisa mendoakan bujangnya. Kita berdoa untuk diri kita sendiri. Mungkin ada lagu lama, Bapak Ibu pernah dengar. Open the eyes of my heart, Lord. Buka mata hatiku, agar ku memandangmu. Agar kita bisa memandang, bisa melihat. Minta sama Tuhan supaya mata rohani kita ini peka. Bahwa ada Tuhan bersama kita, bahwa ada banyak cara yang Tuhan siapkan, bahwa Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melindungi kita, Tuhan sedang merancangkan dan mengerjakan banyak hal untuk mempersiapkan masa depan kita. Tuhan telah mengatur semuanya. Mari kita minta kepada Allah kepekaan, meminta kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya mendampingi suami saya yang tunanetra. Kami ya beberapa kali saat kita berjalan di tempat publik gitu ya, di mall gitu, beberapa kali yang sering nabrak itu bukan suami saya yang tunanetra, tapi justru orang-orang yang punya mata itu yang nabrak suami saya. Kenapa? Karena banyak mereka berjalan dengan punya mata, tapi matanya nggak fokus. Orang punya mata, matanya terbuka, bisa melihat, tapi justru nabrak orang tunanetra. Ini sering. Teman-teman tunanetra yang lain juga gitu. Bukan orang buta yang nabrak orang awas, tapi orang awas yang nabrak orang buta. Kenapa? Karena matanya itu waktu jalan hanya dipakai dengan handphone, main handphone. Jadi nggak bisa lihat kiri kanannya. Kadangkala secara rohani kita juga demikian. Pikiran kita, mata rohani kita, itu nggak bisa melihat pekerjaan Allah. Kenapa? Karena yang kita lihat, yang menjadi fokus kita, itu ego kita, diri kita sendiri. Persoalan-persoalan itu, kita tidak memandang di depan itu Tuhan sedang bekerja. Kita tidak meyakini bagaimana Allah itu dengan janjinya ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa meminta kepada Tuhan. Bukan meminta supaya Tuhan menjaga kita, karena sebenarnya dan sesungguhnya Tuhan sudah menjaga kita. Bukan meminta supaya Tuhan menyertai kita, karena Tuhan sudah berjanji dan Dia sedang menggenapinya, bahwa tidak pernah absen dan Tuhan terus menyertai kita. Tapi mari kita minta juga kepada Tuhan. Tuhan, bukakan mataku supaya aku selalu melihat Engkau ada bersamaku. Supaya mataku melihat bahwa Engkau selalu buka jalan untuk aku. Sehingga apapun yang terjadi aku tidak takut, karena aku tahu Engkau selalu ada bersamaku. Bukakan mata rohaniku untuk aku peka bahwa Engkau sedang bersamaku. Bapak Ibu Saudara, selamat menikmati hidup dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Selamat merasakan dan selamat melihat betapa penyertaan Tuhan itu ajaib dan dahsyat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Tuhan tolong kami. Tuhan bukakan mata rohani kami. Untuk kami mampu melihat penjagaan-Mu, pertolongan-Mu, perbuatan-Mu, pekerjaan-Mu yang sedang Kau lakukan untuk kami. Mampukan kami Tuhan. Bukakan mata hati kami, mata pikiran kami, mata rohani kami, untuk kami tahu bahwa Engkau tidak pernah diam. Engkau selalu memperhatikan hidup kami dan menjaga dengan sempurna. Engkau selalu berbuat bekerja untuk kami. Terima kasih Tuhan, demi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.